Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik, pembelajaran 3, buku tema 4F, subtema 1, Aku dan Cita-Citaku. Dalam pembelajaran 3 ada muatan IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Terus simak video ini sampai selesai. Jangan lupa awali semua kegiatan belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam merupakan isi daripada muatan pelajaran IPS kita hari ini. Ya, perhatikan buku halaman 14 sampai dengan buku halaman 19. Di dalam buku halaman 14, anak-anak perhatikan di situ. Lani menanam beberapa jenis tanaman seperti tanaman bunga, buah, sayur. Ya, mulanya Ibu Lani yang gemar berkebun. Lani setiap hari membantu ibu merawat tanaman. Lama-kelamaan, Lani menjadi gemar berkebun seperti ibunya. Dan Lani dan ibunya memanfaatkan pekarangan rumah mereka dengan menanam bunga, buah, dan sayur. Mungkin juga ada toga atau tanaman obat keluarga yang ada di pekarangan rumah. Begitupun juga Pak Guru berharap anak-anak juga seperti itu. Ketika di halaman rumah yang sangat luas atau cukup untuk menanam bunga, buah, dan toga atau tanaman obat keluarga, bantulah orang tua untuk menanam dan merawat tanaman tersebut. Perhatikan video ini, hubungan antara kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini berhubungan dengan cita-cita. Apakah di antara anak-anak ada yang bercita-cita jadi seorang petani, atau cita-cita menjadi dokter, menjadi polisi, tentara, pegawai negeri, dan lain sebagainya? Apapun itu cita-cita anak-anak, Pak Guru berdoa dan berharap itu adalah doa kamu. Mari dukung dengan belajar dan berdoa sehingga cita-cita itu dapat kamu capai dengan luar biasa. Sama halnya juga dengan seorang petani berjasa dalam menyediakan sandang dan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sandang dan pangan. Sandang itu adalah berupa apa? Makanan, dan sandang itu adalah apa? Pakaian. Ya, sandang, pangan, dan papan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Pangan itu adalah berupa makanan. Bahan makanan pokok seperti nasi atau jagung adalah hasil kerja keras daripada petani. Begitu juga dengan bahan pakaian seperti serat kapas. Petani memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perhatikan kisah sukses daripada seorang petani. Nah, di dalam video ini, petani itu dapat menghasilkan padi, jagung, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ini adalah kebutuhan yang kita butuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya, jadi pekerjaan petani itu adalah pekerjaan juga yang sangat mulia. Ya, tanpa petani kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dalam sandang maupun pangan, seperti itu. Ya, di dalam teks sukses sebagai petani itu diceritakan bahwa kita itu harus berani bermimpi dan tidak mudah menyerah. Itu merupakan kunci sukses, ya, yang dipegang teguh oleh Adi Pramudia. Berarti tokohnya di situ adalah Adi Pramudia, itu adalah sebagai petani muda. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam atau disingkat SDA tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan atau kenampakan alamnya. Kenampakan alam Indonesia begitu beragam. Kenampakan alam Indonesia, ya, kenampakan alam daratan di Indonesia, diantaranya itu adalah dataran rendah, pantai, tanjung, lembah, delta, dataran tinggi, bukit,
dan gunung atau pegunungan. Ini materinya di sebelumnya di semester 1 kita sudah belajar, ini hanya mengulangi saja ya. Nah, ada wilayah dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Oleh karena itu jenis sumber daya alam di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Anak-anak perhatikan di buku halaman 16. Keragaman sumber daya alam di Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencarian masyarakatnya. Masyarakat daerah pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan, ya, petani tambak, petani garam, ya, industri kecil, seperti itu. Banyak sekali profesi ada di daerah pantai. Nelayan menangkap ikan dan selanjutnya dijual. Masyarakat yang tinggal di pegunungan memanfaatkan tanahnya untuk perkebunan, ya. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah memanfaatkan tanahnya sebagai daerah pertanian, persawahan, ya, dan lain sebagainya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha, antara lain sebagai usaha agraris, usaha ekstraktif, usaha industri, dan usaha jasa. Kita akan bahas satu-satu usaha agraris, ekstraktif, industri, dan jasa. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha. Di antaranya yang pertama tadi adalah usaha agraris. Perhatikan video ini dan gambar contohnya. Usaha agraris itu berkaitan dengan pengolahan tanah atau air seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Nah, ini yang berhubungan dengan agraris atau yang berhubungan dengan tanah atau air. Yang kedua adalah usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif yang mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, antara lain seperti pertambangan, ya, pertambangan emas, pertambangan minyak bumi, ataupun pembuatan garam. Minyak bumi itu seperti minyak tanah, solar, bensin, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam usaha ekstraktif, ya, yang mengelola penggalian. Aspal juga termasuk di dalam usaha ekstraktif. Yang ketiga adalah usaha industri. Usaha industri yang mengelola bahan mentah menjadi barang siap dikonsumsi. Bahan mentah ini berasal dari alam. Sini Pak Guru kasih contoh berupa pabrik makanan, dan juga ada tekstil atau pembuatan pakaian atau garment, seperti itu industri, ya. Industri dalam pembuatan pakaian. Dan yang terakhir adalah usaha jasa, antara lain seperti jasa angkutan, pergudangan, dan keuangan. Pak Guru berharap anak-anak garis bawahi informasi penting yang disampaikan oleh Pak Guru dari halaman 16. Nah, berdasarkan usaha pengelompokan jenis usaha, maka usaha yang dilakukan oleh Adi Pramudia, petani muda yang sukses, ya, meraih penghasilan atau mendapatkan penghasilan, itu tergolong dalam jenis usaha agraris karena dia bergerak dalam bidang pertanian, ya, yang memanfaatkan tanah di dataran rendah untuk menanam lengkuas, ya. Pak Guru minta anak-anak untuk menggali lagi informasi atau cari lagi informasi tentang hal-hal yang berada di daerah sekitar kamu atau daerah NTT atau daerah Pulau Timur, jenis kenampakan alamnya, terus jenis-jenis mata pencariannya. Tidak perlu dikirim. Anak-anak cari informasinya di internet untuk menambah referensi daripada anak-anak, pengetahuan anak-anak, ya. Selanjutnya kita akan masuk dalam PPKN. Lihat buku halaman 17, manfaat keragaman kegiatan dalam masyarakat. Kita tahu bahwa manusia itu harus bekerja. Kebutuhan manusia itu sangat beragam, sangat banyak, ya. Karena keinginan manusia itu tidak akan pernah puas apabila belum terpenuhi, seperti itu. Jadi kebutuhan manusia sangat beragam. Itu aja berarti kalau kita mau kebutuhan kita terpenuhi, berarti kita harus bekerja keras, seperti itu. Jadi kebutuhan manusia itu sangat beragam.
Oleh karena itu manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhannya. Kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut disebut mata pencarian. Ada yang memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dokter, dan guru. Pasti di antara anak-anak kelas 4 ini ada yang punya cita-cita dan ingin bekerja atau memiliki mata pencarian yang baik. Nah, dari sekarang tuh harus mulai belajar supaya cita-citanya itu tercapai. Jangan hanya cita-citanya tinggi tapi malas belajar, malas kerja tugas, ya, maunya main game terus, seperti itu. Kalau mau cita-citanya tercapai harus dibarengi dengan belajar keras dan jangan lupa harus berdoa, seperti itu. Nah, perhatikan gambar yang ada di video ini ataupun yang ada di buku halaman 17 itu adalah contoh mata pencarian, yaitu sebagai dokter, koki, perawat, tentara, pilot, chef, ya. Terus pemadam kebakaran, guru, dan lain, arsitek dan lain sebagainya. Semua pekerjaan itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Misalnya dokter, petani itu sangat membutuhkan dokter ketika sakit. Dokter juga membutuhkan petani karena petani menghasilkan makanan yang bergizi. Contohnya seperti buah-buahan, terus jagung dan padi sebagai karbohidrat, seperti itu, dan lain sebagainya. Itu dia adalah pekerjaan atau mata pencarian yang saling membutuhkan. Selanjutnya untuk bahasa Indonesia ini hanya mengulangi bahwa anak-anak diminta untuk menuliskan, ya. Pak Guru minta untuk menuliskan unsur-unsur puisi itu ada rima, ada bait, ya, amanat. Nah, di sini Pak Guru minta anak-anak lihat halaman 18, tuliskan rima dari setiap bait puisi Bangga Akan Bangsaku. Sebagai latihan saja, ya, tidak perlu dikirimkan kepada Pak Guru. Tulis saja di bawah daripada bait-bait puisi itu rimanya itu seperti apa. Apakah A atau rimanya adalah ABAB atau ABBA, seperti itu. Baca puisinya, perhatikan materi atau video sebelumnya bagi anak-anak yang belum nonton materi tentang rima dalam puisi, ya. Untuk tugas anak-anak hari ini, hari Sabtu ini adalah perhatikan buku halaman 21, kerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Itu dia tugas hari ini. Jangan lupa selesaikan dan kirimkan ke Pak Guru. Akhir kata untuk video materi kita hari ini, Pak Guru minta anak-anak tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jangan lupa adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.